Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik mitra JC, apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program GIC Business Coaching. Tentunya ini merupakan program dari Divisi Pengembangan Bisnis Jakarta Islamic Center bekerja sama dengan PT Bintang El Syam Aditama atau Bintang Research yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan tema-tema yang berkaitan dengan riset marketing. Kalau beberapa pekan yang lalu Mitra JC kita sudah membahas mengenai masalah-masalah berkaitan dengan marketing. Hari ini kita akan bicara mengenai hard selling dan soft selling. Kalau dari namanya saja hard itu udah keras gitu ya. Kalau soft keras, itu lembut gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama dua narasumber Bang Dipo Usman. Yang pertama adalah Coach Muhammad S. Wahyu atau Coach Wahyu selaku Managing Director Bintang Research. Assalamualaikum Coach Wahyu. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Baik, narasumber kedua Bang Dipo adalah Ibu Agustiani Muzayan atau Coach Ani yang tentunya sudah siap mengguncang radio dengan tema yang begitu menarik hari ini. Assalamualaikum Coach Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Coach Alhamdulillah. Ani? Ya, senang banget baik. Hari ini ping-ping pagi-pagi. Iya. Iya, baik Coach Ani dan Coach Wahyu, walaupun kita lama tak berjumpa nih, mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan yang manis Mitra JC di tema kita hari ini tentang hard selling dan soft selling. Langsung saja untuk pembahasan pertama kami serahkan dulu kepada Coach Wahyu untuk menjelaskan seperti apa hard selling atau soft selling. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat GIC dimanapun Anda berada. Kali ini kita membahas mengenai hard selling dan soft selling ya. Hard selling dan soft selling itu pada hakikatnya adalah strategi atau teknik yang digunakan untuk berpromosi. Nah, dia sama-sama menggunakan teknik untuk melakukan penjualan. Bedanya, kalau hard selling ini dia digunakan untuk merangsang penjualan secara cepat, penjualan untuk mengepus penjualan secara cepat dan banyak, sedangkan soft selling kebalikannya, seperti itu kurang lebih ya. Oke, kalau hard selling itu lebih mengepus penjualan, targetnya lah penjualan cepat, lebih lembut. Penjualan secara cepat dan banyak itu hard selling. Kalau soft selling dia penjualan yang sifatnya jangka panjang, jadi dia penjualannya lunak tapi continue. Seperti itu. Nah, kalau tadi sudah dijelasin sama Coach Wahyu nih, Coach Ani mengenai tema kita hari ini. Kalau dari kacamata Coach Ani, sebenarnya contoh-contoh dari penjualan yang biasa kita lihat di masyarakat kita itu seperti apa sih contohnya? Ya, kalau hard selling ya, kalau yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam penjualan di pasar misalnya, itu rata-rata hard selling. Rata-rata ya, jadi misalkan pasarnya pasar tradisional. Iya, tradisional misalnya ya, atau pasar modern juga banyak ya yang hard selling. Jadi hard selling itu mereka itu ada target penjualan yang harus dicapai dalam waktu tertentu, gitu ya. Jadi kalau yang contoh simpelnya misalkan sayur, kalau nggak gitu nanti kan busuk ya, maka segera harus habis gitu, harus segera tercapai target penjualannya gitu. Nah, kadang-kadang itu banyak yang dilakukannya itu misalkan ya, waduh udah jam sekian nih, udah jam 10 kok masih banyak ini, akhirnya dibikin apa? Promo-promo, diskon, buy one get one free. Nah itu sebenarnya adalah untuk mengepus penjualan itu supaya segera tercapai target penjualannya, segera habis gitu. Kalau soft selling itu lebih slow ya, lebih slow dalam pendekatannya gitu. Biasanya ini untuk bisnis konsultan, bisnis apa yang membutuhkan trust yang tinggi, gitu. Jadi ke jasa atau gimana? Ke jasa bisa, ke barang juga bisa. Ya barang juga bisa, tapi barang ini biasanya itu yang nilainya besar. Jadi kalau ada resiko yang besar ya,
untuk resiko yang besar ini kan orang kan perlu diyakinkan dulu bahwa ini resikonya itu kecil, maksudnya ini nanti aman loh gitu, ini aman, jangan khawatir untuk berinvestasi sebesar itu, mengeluarkan dana sebesar itu, nanti nggak akan zonk kok, nggak akan ketipu kok. Nah itu nanti, dan manfaatnya banyak kok. Nah itu kan perlu approach yang bagus ya gitu, nggak bisa langsung misalkan untuk konsultan misalnya, ayo pakai kita, udah deh pokoknya kalau Anda nanti pakai jasa konsultasi kita, nanti kita kasih diskon deh, dalam 2 hari ini Anda transfer maka kita kasih diskon 50%, sedangkan nilainya berapa, nilainya misalkan 200 juta, tinggal 100 juta, mengeluarkan dana 100 juta itu kan bukan angka yang kecil, sehingga kan itu tidak bisa kalau nanti menggunakan hard selling. Tapi kalau misalkan produk-produk yang sudah dikenal, kemudian kalau banyak di mall-mall itu kan yang mendekati expired ya, belum expired tapi sudah mendekati, misalnya expirednya yang jangka panjang masih 1 tahun lagi dengan expirednya yang tinggal 5 bulan lagi, itu pasti cara berjualannya beda. Kalau yang panjang masih santai-santai saja dijual dengan harga normal. Kalau nanti tinggal 5 bulan lagi, wah ini harus segera laku nih, atau apalagi lebih dekat lagi tinggal 3 bulan, itu biasanya diskonnya lebih tinggi gitu, dikasih diskon yang tinggal 5 bulan, wah supaya segera habis, nanti ini harus segera laku ini, karena kalau expirednya tinggal 1 bulan orang nggak akan mau beli gitu kan, sudah nggak percaya itu. Jadi dibuatlah promo-promo yang gencar supaya produk itu segera habis. Oke, artinya dari 2 produk yang ini kan bagaimana cara penjualannya ya? Soft selling itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan biasanya memang kalau hard selling itu lebih kepada barang-barang yang memang yang harus cepat laku gitu, dengan ada kadaluarsanya. Sedangkan soft selling itu lebih lama tapi ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang bukan kadaluarsa, tapi si salesnya itu kena target. Ada target pencapaian. Misalnya di penjualan motor, penjualan mobil, makanya mereka kan berjualannya itu pasang ini di jalan-jalan kan, yang ngasih brosur-brosur di jalan itu sebenarnya hard selling gitu. Mereka kan per bulannya kan kena target, harus melakukan penjualan minimal sekian unit gitu kan. Nah, kalau belum tercapai itu kan mereka harus gencar sekali. Kalau nggak gitu nanti entah komisinya turun, entah bagaimana kan, mungkin aturan ininya pasti, kalaupun mungkin nggak kena sanksi tapi bonusnya nggak keluar atau gimana gitu kan, sehingga dilakukanlah hard selling. Mobil juga sebenarnya kan nilainya kan tinggi, tapi kan barangnya sudah sangat dikenal oleh orang, sudah dikenal sehingga untuk orang itu tinggal mau beli atau tidak gitu ya. Jadi tidak perlu untuk menanamkan kepercayaan atau trust, ini meyakinkan dulu ini loh bahwa ini produk ini bagus-bagus. Nah itu bisa aja untuk hard selling, tapi harus tepat sasaran ya. Karena kalau penjualan mobil dilakukan di daerah-daerah yang agak minus atau gimana, itu kan kemungkinan kecil ya untuk bisa laku. Makanya kalau mobil kan kita lihat di mana jualan hard sellingnya, di mall, ya kan, nggak di pasar tradisional. Kalau motor-motor itu bisa di pinggir jalan itu, karena kan harganya jauh lebih terjangkau daripada mobil. Gitu. Dari segi lokasi juga berbeda ya, betul, hard selling dan soft selling. Tapi kalau Pak Wahyu, kalau bicara mengenai soft selling dan hard selling, ini lebih efektif mana yang pertama? Dan yang kedua, bagi kayak awam baru memulai usaha, baiknya tuh metode yang mana nih dari 2 penjualan ini? Untuk metode yang paling efektif tergantung tujuannya dulu dan tergantung barangnya dulu. Contoh gini, hard selling itu kayak yang sering kita jumpai telemarketing, Mas. Nah, kita sering ditelepon kan telemarketing, ayo Pak gini, entah itu kartu kredit, entah itu asuransi, entah itu KTA ya, kredit tanpa agunan, ataupun yang lainnya, kan membutuhkan cepat kan. Kita nggak dituntut, nggak perlu mikir, langsung closing. Nah, coba bayangkan kalau telemarketing itu soft selling, nggak akan mau. Kan dia dibujuk-bujuk supaya dilengkapi promo bunga rendah, kemudian ini bla 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 itu sama ketika, supaya kita nggak punya pikir panjang, langsung closing, iya saya closing, seperti itu. Itu contoh hard selling, tergantung tujuannya apa. Untuk soft selling mana hard selling, ya itu
produknya apa dulu. Bisa juga sama-sama produk ya, seperti di jalan Ibu Hani, sama-sama produk ya, bisa sama-sama produk makan atau fashion, bisa dua-dua itu dijalankan. Misalnya untuk fashion yang udah reject misalnya ya cacat-cacat dikit, kita bisa pakai hard selling. Nanti kita buka jam sekarang jam 1 sampai jam 2 70%. Diskonnya. Setelah itu normal, supaya habis. Ya, sekarang pilih mana? Itu barang cepat jadi uang atau ngedon di gudang. Karena ngedon di gudang itu cost juga, Mas. Kita mesti cost perawatannya. Terus rak yang harusnya digunakan untuk produk baru dipakai oleh produk lama yang nggak laku-laku. Ya mending kita jadikan uang dengan cara obral atau apapun seperti itu juga sama-sama dunia fashion. Satu lagi untuk produk-produk baru kita nggak jual secara hard selling, kita jual soft selling. Kenapa? Soft selling ini kenapa harus soft? Karena dia bertujuan untuk engagement dengan customer. Dia ada engagement. Biasanya kalau soft selling ini dia lebih kepikiran customer tuh lebih trust sama penjelasan si penjual atau dari iklan atau dari gimmick atau dari tampilan-tampilan, dia tertarik ke situ, kemudian dia beli. Nah, kelebihan soft selling ini si konsumen dia bisa merekomendasikan pada orang lain, dia bisa merekomendasikan pada orang lain, atau dia bisa repeat order, beli lagi, karena udah ada klik dengan brand gitu loh. Misalnya saya beli fashion merek tertentu ya. Kalau saya udah klik, wah ternyata enak juga ya, beli online di merek ini, ukurannya selalu pas, saya nggak pernah khawatir kekecilan, kebesaran, selalu pas, kemudian dia juga bagus pelayanannya, saya beli lagi lah di situ aja lah. Akhirnya saya emang jujur saya belinya di merek itu kalau beli fashion, karena saya percaya merek ini pasti asli dan nggak mungkin bohong soal ukuran. Sebenarnya kalau saya beli fashion tempat lain, setelah datang kesilan. Apalagi kalau online ya. Sama-sama online ini. Gitu ya? Online saya beli baju kan selalu online. Kalau offline kan kita gampang ya, kita tinggal bisa memilih, bisa meraba, bisa gitu. Saya beli baju selalu online. Offline kan bisa kita pakai gitu kan. Betul. Tapi untuk saat ini kayaknya untuk kita belanja yang offline ini kemungkinannya kecil dia jadinya ya. Dan selain toko gitu, males. Udah salah gitu kita balikin lagi kan nggak enak. Iya. Nah, kalau untuk urusan fashion saya percaya merek itu karena di situ pertama dijamin asli. Kedua baju yang saya pesan pasti cocok, pasti pas di badan. Artinya nggak kebesar, nggak kecilan. Tapi worth it juga dengan harga yang Enggak juga. Sama dengan harga tempat lain kok. Sama. Saya bilang hampir sama. Ternyata kalau saya beli untuk kualitas yang sama ya berarti ya. Untuk kualitas yang sama. Untuk merek yang sama ya. Saya beli di marketplace lain, kadang data tuh kekecilan. Yang dimaksud marketplace-nya ya berarti ya. Itulah kurang lebih itu fashion ya. Gitu. Ya, artinya bisa jadi satu perusahaan itu, satu produk itu memakai dua model seperti ini. Iya, bisa. Yang barang-barang reject yang cepat harus laku itu langsung menggunakan hard selling, sedangkan barang yang sebelumnya adalah soft selling. Atau kalau nggak gitu gini, tidak selalu reject sih ya, bisa jadi sudah di akhir-akhir tahun itu sudah modelnya sudah mau ganti, modelnya sudah mau ganti, itu kemudian ini kalau nanti sudah datang model yang baru, model yang lama ini bisa nggak laku ini, bagaimana supaya ini jadi duit gitu kan, ya sudah dikasih aja promo-promo gitu kan, supaya nanti ini jadi duit, datang produk yang baru kemudian dijual dengan soft selling atau yang penjualan biasa. Ini pun mobil juga banyak yang seperti itu kan, mobil kalau sudah mau ganti model, entah itu minor change atau mayor ya, itu juga ada diskon biasanya, apalagi kalau nanti perubahannya itu mayor gitu ya, itu diskonnya bisa gede tuh, bisa sekian ratus juta. Tapi dari ada juga perusahaan yang khusus hard selling atau soft selling. Ada juga contoh asuransi. Asuransi rata-rata hard selling. Karena kenapa hard selling? Di Indonesia itu nggak bisa soft selling asuransi. Orang kebanyakan mikir. Karena kesadaran berasuransi di Indonesia itu masih rendah. Sehingga dipaksa.
gitu loh. Stok di pasar untuk beli. Dan juga ada target kan bagi para agennya itu, gitu. Ada target dalam sebulan harus mendapatkan sekian, atau mungkin dalam akumulasi sekian bulan harus mendapatkan sekian gitu. Ya. Kadang asuransi juga di bundling ya dengan tempat lain, misalnya dengan kerja misalnya asuransi jaminan kerjasama dan HRD di suatu perusahaan. Jadi, nah itu yang nanti soft sellingnya, dengan HRD-nya itu beli, karena untuk yang jumlah banyak kan, misalnya ya dengan GIC ini ya, misalnya seluruh karyawan nanti pakainya asuransi ini, maka kalau misalkan mereka datang, agennya itu datang ke sini hard selling agak sulit, biasanya agak soft selling, jadi perlu pendekatan hard yang masih agak soft gitu, karena yang di bidik itu kan semua karyawan misalnya begitu. Tapi kalau yang di bidik itu cuman per person itu juga sih, itu pendekatannya soft tapi hard juga pada soft, makanya tapi masih agak soft karena apa? Karena yang di bidik itu banyak yang di approach-nya itu kan kepada HRD-nya ya. Pada HRD-nya itu approach-nya kan kalau misalkan ayo gitu kan. HRD-nya kan mikir saya ini nanggung sekian banyak orang, berarti kan nggak bisa segitunya aja, saya harus yakin bener asuransi ini seperti apa, agennya itu bagaimana, bisa dipercaya atau tidak, terus nanti klaimnya, yang paling utama adalah klaimnya nanti mudah atau tidak. Nah kan itu yang perlu diyakinkan dulu. Tuh, kalau yang menjelaskan untuk satu orang, maksudnya untuk yang membidik satu orang dengan membidik banyak orang kan pasti berbeda nanti pertimbangannya. Tapi repotnya kalau ikut seperti itu kita nggak bisa menolak kan. Misalnya saya kerja saya ngelamar di perusahaan A, ternyata perusahaan A itu udah gabung sama asuransi tertentu. Wah saya nggak bisa, ya HRD bilang ya itu resiko Anda tanggung sendiri nanti kamu sama apa. Dan merasa berisiko berbelit-belit, karena saya ikut aja sekalian ya. Nggak mungkin nggak punya pilihan kalau karyawan kan. Yang memutuskan HRD pada saat dia deal sama makanya kan jualnya ke HRD bukan ke karyawan gitu. Artinya dari kedua ini Bang Dipo bilang metode kali ya. Metode teknik lah ya, teknik penjualan ya. Teknik penjualan, teknik selling ya. Mau hard selling atau soft selling, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan sekali lagi ini tergantung dari price, tergantung dari tempat juga, ini juga sangat mempengaruhi. Nah kalau dari Bintang Research sendiri, kalau misalnya dari PT Bintang El Syama Ditama, apa yang pertama kali harus dilakukan gitu ketika ingin menentukan ini hard selling apa soft selling? Gimana nih yang pertama kali dilihat itu apa untuk menentukan teknik ini? Kalau kami nggak pernah hard selling ya, belum pernah melakukan hard selling kalau di bintang. Karena kita konsultan. Susah. Konsultan itu pasti soft selling. Nggak cocok customernya sama iklimnya. Soft selling ya. Soft selling. Kalau Bintang Research sendiri dalam melakukan sales ya itu pasti soft selling karena konsultan gitu. Tapi kalau untuk produk, nah kita sarankan ya kalau untuk untuk para pengusaha yang ini apakah mau melakukan hard selling atau soft selling, maka dilihatnya adalah dari produknya apa dulu, kemudian unsur kepentingannya itu. Kepentingannya ini harus segera laku atau ini masih bisa bertahan. Gitu. Kalau memang ini kalau nanti sampai nggak laku dalam 2 bulan ini, maka ini nanti sudah nggak jadi duit, ya sudah lakukan hard selling dengan model promo-promo misalnya. Itu promo-promo terserah mau promonya apa, buy one get one free kah, atau promo bundling boleh dengan yang lain tapi dengan dia itu menekan harga banget, dengan diskon juga boleh. Bundling bisa jadi bundling tuh begini, jadi dia berjualannya itu bergabung dengan produk lain gitu, sehingga menjadi satu paket gitu loh. Jadi misalnya gini, untuk minuman nanti dipaketkannya dengan apa? Dengan resto yang makanan, sehingga kan kadang-kadang kan di sana pasti ada misalkan misalkan ini fried chicken ya, fried chicken itu kan minumannya kan pasti itu bundling gitu. Jadi minumannya itu paketnya adalah ini, paket ini minumannya ini, paket ini minumannya ini. Itu namanya bundling. Kalau soft selling itu nggak mengenal kayak paket, diskon? Bisa aja. Tapi biasanya soft sesama soft.
Kalau soft sama hard nanti agak jadinya jadi hard semua atau jadinya soft semua. Kalau seperti itu nanti agak bingung menentukannya hard dan softnya gitu. Jadi bisa juga hard sama gini. Untuk masalah baju fashion ya, baju yang old fashion kita gabung sama baju-baju yang baru. Biasanya jadi ini jadi bonus ya? Slow moving mas, slow moving sifatnya. Dia penjualnya lamban, makanya harus di push gitu loh. Kalau atau gabungan atau slow moving sama fast moving. Barang yang penjualannya bagus digabung sama barang yang penjualannya kurang bagus misalnya. Ya, kalau beli fashion 2 dapat topi. Kalau topinya syarat penjualannya nggak bagus. Iya. Sebenarnya sih tidak soft selling untuk topi ini. Maunya juga hard selling, cuman dia agak movingnya agak slow gitu ya. Jadi kok nggak laku-laku gitu ya. Udah dibundling aja. Bundling aja. Sebenarnya harga itu udah termasuk topi, tapi kan teknik seolah-olah bonus. Teknik ngomongnya sudah include padahal. Include dikasih gitu. Kalau betul ada beli baju sama celana kita kasih free sepatu misalnya, padahal harga udah masuk sepatu itu sebetulnya gitu. Cuman kan, supaya bahasanya kan beda. Orang dengan kata dikasih itu asik ya dikasih gitu. Seperti coba kita lihat saja kalau di mall-mall tuh ya, misalkan sepatu atau tas itu ya, kan ada yang kalau namanya diskon itu pasti. Kalau yang diskon itu pasti bukan produk baru yang baru datang. Ya, kalau yang baru datang model baru, kemudian dia juga baru produksi yang baru, dia itu biasa disebutnya adalah di rak yang new arrival kan? Atau biasanya gitu. 20%, 10%. Atau yang size-nya sudah tidak lengkap, nah itu bisa di ini. Size-nya pilihannya tinggal yang size big size atau small size saja, itu biasanya sudah ini susah untuk laku ini kalau seperti ini gitu kan. Udah dibikin diskon aja gitu bisa, atau paket 2 harganya sekian gitu, tapi nggak bisa beli 1 gitu, cuman lebih murah daripada kalau harga normal, itu bisa juga. Iya, jadi seperti itu ya untuk hard dan soft, soft selling gitu ya. Ini pas banget kalau misalnya Mitra JC punya perusahaan begitu ya. Pengen menentukan teknik apa, nah ini bisa langsung bersama konsultasi sama boleh sama Dita, nanti akan diarahkan seperti apa agar jangan sampai ketika nanti sudah berjalan usahanya, nah menyesal kenapa dulu nggak pakai soft selling aja dulu ya. Kita ilustrasikan, saya jualan kue, saya laris nih, kemudian Mas Dipa terbang nitip saya minuman. Pada awalnya minuman ini nggak selaris kue saya. Saya berpikir gimana caranya supaya minuman ini jadi duit. Akhirnya saya buat paket. Pulang beli harga 5.000 dan masuk kue sama minuman. Nah, akhirnya minuman jual juga kan pada akhirnya kan. Iya, betul. Gak laku-laku tuh minuman tuh gitu. Tapi yang produk baru bisa jadi juga itu hard selling. Biasanya untuk promo-promo perkenalan. Jadi produk baru yang brandnya itu belum cukup dikenal ya, itu biasa dilakukan diskon besar-besaran. Itu memang maksudnya itu hard selling ya, supaya penjualannya itu langsung booming. Dengan demikian orang banyak yang merasakan produk itu. Kalau sudah ada experience, orang kan bisa menilai. Kalau ternyata produknya bagus, maka orang biasanya kan cenderung repeat order. Yang diharapkan adalah repeat order itu. Di awal dia jual dengan harga yang tidak normal ya, misalnya harga 50% atau harga promo lah ya biasa disebutnya. Nanti dalam jangka waktu tertentu jika dirasa sudah cukup masa promonya itu dengan sudah mendapatkan selling yang besar, berarti konsumen sudah banyak, maka dia bisa berjualan dengan harga normal. Gitu. Kartu kredit contohnya bisa tuh, kartu kredit kan rata-rata kan dijualnya free iuran tahunan. Setahun pertama. Tahun keduanya bayar. Seperti itulah misalnya. Iya baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Mungkin bisa nggak tekniknya ini bisa digabungkan, dimixkan. Artinya, saya pengen soft selling, tapi keuntungannya di hard selling gitu. Bisa saja. Bisa saja mas. Tapi ada pengen hard sellingnya juga digabungin jadi satu gitu, bisa nggak sih? Bisa saja, kayak tadi itu contohnya kayak saya jualan kue sama minuman punya orang lain bukan punya saya. Nah supaya saya juga bagus penjualan di mata vendor atau kolega, saya gabungin.
Nanti kan uangnya saya pecah itu. Misalnya harga 5.000 dapat kue 2, minuman 1, ya kan. Nah harga saya kan, harga minumannya misalnya, oke lah harga kue saya diskon nih, harga minuman enggak. Nanti saya pisah, 5.000 itu misalnya 1.500 untuk minumannya, berarti saya 3.400, kayak gitu aja. Jadi kita bisa seperti itu. Benar teman? Iya. Atau kalau misalkan ini kan yang biasanya produk atau jasa yang biasanya soft selling digabung dengan hard selling gitu ya. Bisa saja itu misalnya di gini, pelatihan dan pelatihan atau training gitu ya, dan katakanlah misal satu contoh itu riset sendiri, misalkan riset ya gitu. Jadi misalkan ada pelatihan tentang apa nih, pelatihan tentang UMKM misalnya. Nah kemudian di dalamnya itu diajarkan bagaimana supaya UMKM naik kelas misalnya. Kemudian nanti harus apa ya, salah satunya kan menggunakan riset. Nah kemudian nanti riset, nah kalau mau risetnya ini nanti jika Anda mengikuti pelatihan ini, pelatihannya kan murah harganya ya, misalnya pelatihan harganya 100 atau 200 ribu misalnya. Kemudian nanti maka Anda akan mendapatkan diskon sekian lah untuk risetnya misalnya. Itu kan kalau misalkan untuk riset, untuk jasa lah ya. Atau kalau yang lain misalnya jasa jasa salon, travel boleh misalnya. Jadi kalau misalkan ada pengajiannya, ada pengajian ini, nah dalam pengajian itu kemudian disampaikan yang hadir dalam pengajian ini maka nanti dapat diskon 25% untuk melakukan umroh pada bulan ini gitu. Misalkan umroh itu kan agak soft selling ya, tapi itu bisa jadi hard selling itu akhirnya. Ketika dilakukan seperti itu berarti itu sudah memang berubah menjadi hard selling. Oke. Ya artinya bisa ya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut sebenarnya untuk hard selling dan soft selling sih lebih baik ya memang ada salah satunya ini PT Bintang Alis sama Ditama atau Bintang Research ini yang memang konsen di bidang itu. Jadi nanti bisa ditentukan kira-kira usaha yang kita jalani itu baiknya tekniknya seperti apa, apakah soft selling, karena ini akan mempengaruhi pendapatan ataupun keuntungan nanti yang nanti akan didapatkan oleh dan nanti untuk ini berkembangnya bisnis jangka panjangnya, bukan hanya jangka pendek ya. Nah ini yang paling penting ya. Jadi untuk bisa memajukan usaha kita ya perlu ya namanya sebuah riset. Bisa juga ini seperti perusahaan saya pernah jumpai khusus mengemudi. Khusus mengemudi kan dia melihat nih orang lebih cenderung punya SIM lebih dulu dibandingkan mengemudi kendaraan. Nah kan kalau disuruh pilih nih, Anda pilih mana? Bisa nyetir atau punya SIM? Pasti pilih SIM dulu. Iya benar. Karena gampang. Karena kayak kebutuhan, kayak kebutuhan ya. Kalau itu keinginan. Nah akhirnya si sekolah nyetir mobil ini berputar cari cara. Oh, ada yang memasarkan lebih suka SIM dulu. Akhirnya dia pakai bundling, misalnya nyetir di tempat saya, kurs tempat saya, harga dinaikin dikit, tapi udah ikut free. Ikut SIM-nya dapat free gitu. Karena sebenarnya udah termasuk harga. Sudah include sebenarnya gitu. Tapi lebih menarik. Baik. Ya baik Mitra JC, alhamdulillah terima kasih banyak sudah bergabung bersama Bang Dipa Usman, Coach Ani dan Coach Wahyu di program JC Business Coaching, dan tentu ini sangat-sangat menarik sekali di tema kita yang berkaitan dengan penjualan. Ya mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan ini bermanfaat untuk kita, bisnis kita untuk bisa memajukan lebih baik lagi. Saatnya saya Bang Dipa Usman pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Wahyu dan Coach Ani.